Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik, sebelum materi kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Alif Yonita Kartini dengan nomor HP dan alamat email seperti yang tercantum di sini ya. Kalian bisa menghubungi saya apabila ada kesulitan atau kendala di nomor HP tersebut. Baik, untuk mata kuliah Statistika Pendidikan ini secara garis besar di sini kita akan belajar tentang 3 hal ini ya. 3 hal ini. Yang pertama yaitu ini memahami kaidah matematika yang sederhana. Kemudian yang kedua, kalian mendapatkan pengetahuan mengenai substitusi dan eliminasi. Ini kaitannya dengan matematika. Dan yang ketiga, di sini harapannya setelah kalian nanti mempelajari statistika pendidikan ini adalah menguasai program komputer seperti Excel dan SPSS. Jadi di mata kuliah statistika pendidikan ini nanti harapannya kalian selain bisa melakukan analisis data tentang statistik juga bisa menggunakan program komputer seperti Excel dan juga SPSS. Baik, selanjutnya untuk ruang lingkup mata kuliah ini, jadi di statistika pendidikan nanti kita akan mempelajari tentang 9 materi ini. Yang pertama yaitu tentang pengantar ilmu statistika, kemudian yang kedua tentang penyajian data, yang ketiga nilai tendensi pusat, yang keempat simpangan data, yang kelima regresi dan korelasi, yang keenam angka indeks, yang ketujuh pengantar teori probabilitas, yang kedelapan kurva normal dan probabilitas kurva normal, serta yang kesembilan adalah uji hipotesis. Untuk tujuan instruksional khusus dari mata kuliah ini, yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan konsep dasar statistika, kemudian yang kedua kalian bisa menyajikan data secara akurat, yang ketiga menghitung nilai tendensi pusat, yang keempat menghitung simpangan data, yang kelima menghitung regresi dan korelasi sederhana, yang keenam menghitung angka indeks, yang ketujuh menghitung probabilitas, yang kedelapan menghitung probabilitas dari kurva normal, dan yang kesembilan nanti diharapkan kalian bisa melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini untuk peta kompetensinya. Jadi tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini itu mahasiswa mampu menggunakan metode statistika dasar dalam mengambil keputusan dalam hal pendidikan gitu ya. Nah, di sini kita akan bagi materinya menjadi 9 materi tadi. Yang pertama menjelaskan konsep dasar statistika, kemudian menyajikan data, menghitung nilai tendensi, kemudian menghitung simpangan data, menghitung regresi dan korelasi, menghitung angka indeks, menghitung probabilitas. Kemudian dari ini semua nanti diharapkan dapat menghitung probabilitas kurva normal, dan yang terakhir melakukan pengujian hipotesis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengantar ilmu statistika. Ya. Nah, di materi pertama ini kompetensi yang diharapkan, yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar dari ilmu statistika, yang kedua mampu menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika sederhana, yang ketiga mampu menjelaskan metode pengumpulan data, dan yang keempat mampu menjelaskan tentang teori sampling. Baik, yang pertama, apakah ilmu statistika itu? Gitu ya. Kita akan membahas apakah ilmu statistika itu. Di sini, di materi ini kita akan membahas tentang statistika dan statistik. Jadi di sini beda ya nanti pengertian antara statistika dan statistik. Kemudian selanjutnya membahas tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial, kemudian menjelaskan tentang data, koefisien dan variabel, variabel bebas dan variabel terikat, skala pengukuran, dan kemampuan matematika dasar yang dibutuhkan dalam statistika. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu statistika dan statistik. Jadi di sini
beda antara pengertian statistika dengan statistik. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di sini. Kalau statistika pakai A itu adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, memproses data, dan diakhiri dengan penginterpretasian hasil serta penarikan kesimpulan. Itu adalah statistika. Jadi statistika di sini adalah metodenya. Metode tentang apa? Metode tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara memproses data, bagaimana cara kita menganalisis data, kemudian diakhiri dengan bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil dari data yang sudah kita olah tadi, dan juga bagaimana cara kita melakukan penarikan kesimpulan. Nah, itu adalah definisi dari statistika. Nah, kemudian selain itu bedanya dengan statistik apa? Kalau statistik itu adalah hasilnya. Hasil atau informasi berupa angka yang diperoleh dari metode statistika yang digunakan. Kalau statistika tadi adalah metodenya, kalau statistik di sini adalah hasilnya. Hasil atau informasi yang berupa angka yang diperoleh dari metode statistika yang digunakan. Jadi itulah bedanya antara statistika dan statistik. Kalau statistika itu metodenya, kalau statistik itu adalah angkanya atau datanya. Seperti itu. Jadi itulah bedanya antara statistika dan statistik. Kemudian selanjutnya di sini statistika itu dibedakan menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Nah, bedanya apa statistika deskriptif dan statistika inferensial? Di sini statistika deskriptif itu adalah bagian dari ilmu statistika yang berisi tentang metode-metode penyajian data dan kemudian menginterpretasikannya sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Jadi statistika deskriptif di sini lebih menekankan pada bagaimana kita mendeskripsikan data. Bagaimana kita mendeskripsikan data? Nah, deskripsi dari data ini kita bisa melakukannya dengan menggunakan metode-metode penyajian data. Metode-metode penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, bisa disajikan dalam bentuk grafik. Sehingga data-data tersebut akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Seperti itu. Jadi itu statistika deskriptif. Nah, secara garis besar, di sini statistika deskriptif itu adalah penyajian data bisa dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan juga perhitungan seperti menghitung nilai min, median, modus. Itu adalah statistika deskriptif. Ya, jadi kalau dihubungkan dengan definisi dari statistika tadi, maka statistika deskriptif ini berakhir pada penyajian data sekaligus penginterpretasian dari datanya. Gitu. Nah, jadi kalau statistika deskriptif ini itu adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, gambar maupun perhitungan-perhitungan seperti menghitung nilai min, median, dan modus. Nah, lain halnya dengan statistika inferensia. Kalau statistika inferensia ini adalah metode penarikan kesimpulan dari keseluruhan populasi hanya dengan menggunakan sampel yang ditentukan. Nah, jadi tadi kalau statistika itu adalah berarti berhubungan dengan data. Nah, kalau kita ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode statistika, itu kita tidak perlu melakukan penelitian pada seluruh populasinya, gitu. Kalau misalkan kita ingin melakukan penelitian pada mahasiswa Unugiri, nah kita tidak perlu melakukan penelitian dengan meneliti seluruh mahasiswa Unugiri, tetapi kita cukup hanya mengambil beberapa sampel saja. Misalkan sampel yang kita ambil itu sebagian dari mahasiswa PAI, sebagian dari mahasiswa PGMI, sebagian dari mahasiswa PBI, sebagian dari mahasiswa matematika gitu ya. Jadi kita boleh hanya mengambil beberapa sampel saja asalkan sampel yang kita ambil itu nanti representatif. Artinya representatif di sini adalah sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasinya.
gitu ya. Itu adalah statistika inferensial. Nah, dari hanya kita mengambil beberapa sampel saja, itu nanti kesimpulannya yang ada di sampel yang kita ambil itu akan berlaku juga di populasinya, gitu. Jadi misalkan kita ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara lama belajar dengan IPK mahasiswa, misalkan dengan populasinya adalah seluruh mahasiswa Unugiri. Maka kita tidak perlu melakukan penelitian pada seluruh mahasiswa Unugiri, kita cukup melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja, asalkan sampel yang kita ambil representatif, bisa mewakili seluruh mahasiswa Unugiri, gitu. Nah, kita cukup melakukan penelitian pada tingkat sampel saja. Jadi kita melakukan penelitian tadi ingin melihat apakah ada hubungan antara IPK dengan apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan IPK mahasiswa misalkan ya. Nah, maka setelah kita melakukan analisis misalkan di tingkat sampel ternyata kesimpulannya adalah ada hubungan antara waktu belajar mahasiswa dengan IPK mahasiswa. Meskipun tadi kita hanya melakukan penelitian di tingkat sampel saja, akan tetapi kesimpulan ini akan berlaku di populasinya. Jadi kesimpulan ini tidak hanya berlaku pada sampel saja, tetapi juga berlaku di populasinya, yaitu seluruh mahasiswa Unugiri. Seperti itu. Nah, untuk statistika inferensial ini nanti ruang lingkupnya adalah pada estimasi dan pengujian hipotesis. Jadi, kalau statistika deskriptif tadi hanya ruang lingkupnya hanya pada mendeskripsikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau melakukan perhitungan seperti min, median, modus. Tetapi kalau statistika inferensial ini sudah masuk pada metode statistiknya sampai pada penarikan kesimpulannya. Seperti itu. Jadi itu bedanya antara statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam data. Nah, yang dimaksud dengan data di sini apa? Gitu ya. Dalam statistika yang dimaksud dengan data ini adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan data. Nah, untuk data di sini tidak melulu tentang angka gitu ya. Jadi data ini nanti bukan hanya berupa angka, tetapi non angka itu juga disebut dengan data gitu ya. Jadi data ini tidak hanya berupa angka, tapi yang non angka pun itu juga disebut dengan data. Jadi data ini adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Itulah yang dimaksud dengan data. Nah, di sini jenis-jenis data ada banyak, gitu ya. Jadi data di sini berdasarkan cara memperolehnya, di sini ada data primer dan data sekunder. Kemudian berdasarkan bentuknya, itu data dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kemudian data kuantitatif sendiri ini dibedakan lagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Di sini berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua. Ada data primer, ada data sekunder. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan data primer di sini apa? Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari sumbernya. Kalau data sekunder itu data yang didapatkan dari pihak lain. Nah, bedanya apa di sini? Kalau data primer itu datanya belum ada. Kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana? Di sini cara mengumpulkan data primer bisa dengan cara observasi, bisa dengan cara eksperimen, bisa dengan cara survei, dan juga bisa dengan cara sensus. Itu adalah data primer. Jadi datanya itu belum ada, kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Kita mengumpulkan data tersebut langsung dari sumbernya.
Nah, cara memperolehnya bagaimana tadi? Cara memperolehnya dengan cara observasi, dengan eksperimen, dengan survei, maupun dengan sensus. Itu adalah data primer. Lain halnya dengan data sekunder. Data sekunder itu datanya sudah ada, kita mendapatkannya dari pihak lain. Jadi data tersebut sudah ada, kita tinggal menggunakannya. Gitu. Itu adalah data sekunder. Contoh dari data sekunder ini bagaimana? Data sekunder contohnya adalah statistik yang dipublikasikan oleh BPS, misalkan, atau data laporan keuangan yang telah diolah oleh perusahaan, data kesehatan yang kita dapatkan dari dinas kesehatan, misalkan, kemudian data peserta didik yang kita dapatkan dari sekolah-sekolah. Nah, itu adalah data sekunder. Gitu ya. Data itu sudah ada, kita tinggal menggunakannya. Seperti itu. Nah, itu adalah berdasarkan cara memperolehnya. Kemudian berdasarkan bentuknya, di sini data ada dua, data kualitatif sama data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu adalah data yang berbentuk uraian atau data yang berbentuk selain angka. Itu adalah data kualitatif. Contohnya data kualitatif ini apa? Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini datanya bukan berbentuk angka, tetapi berbentuk kategorik. Kalau jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Contoh data kualitatif yang lain misalkan warna. Warna di sini bentuknya juga non angka gitu kan. Ada merah, kuning, hijau, putih, ungu dan lain sebagainya. Itu adalah data kualitatif. Kemudian kalau data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Contohnya data kualitatif, tinggi badan, berat badan, usia, nilai, itu adalah data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif sendiri, ini dibedakan menjadi dua. Ada data diskrit sama data kontinu. Kalau data diskrit itu adalah data yang berupa angka bulat atau bukan pecahan. Nah, biasanya untuk data diskrit ini cara memperolehnya dengan cara menghitung. Contohnya apa? Contohnya adalah jumlah kursi. Kita bisa mendapatkan jumlah kursi dengan menghitung. Misalkan di ruang kelas ada berapa sih jumlah kursinya gitu kan. Nah, itu adalah contoh data diskrit. Kemudian jumlah mahasiswa. Nah, itu juga data diskrit. Jadi data yang berbentuk bilangan bulat bukan pecahan gitu ya. Dan cara memperolehnya biasanya dengan cara menghitung, mencacah gitu ya. Menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, itu adalah data diskrit. Contohnya tadi jumlah kursi, jumlah mahasiswa, jumlah pakaian, dan lain sebagainya. Itu data diskrit. Kalau data kontinu itu adalah data yang mempunyai nilai terus-menerus. So, ya. Nah, data ini juga bisa berbentuk pecahan. Nah, biasanya data kontinu itu didapatkan dengan cara menggunakan alat bantu gitu ya. Menggunakan alat bantu ini bisa dengan alat atau bisa dengan menggunakan rumus. Nah, misalkan di sini contoh dari data kontinu itu adalah kecepatan kita berkendara. Nah, untuk menghitung kecepatan kita berkendara, kita bisa menggunakan speedometer gitu kan, atau bisa dengan menggunakan rumus. Rumus dari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, misalkan lagi data kontinu di sini adalah suhu. Nah, suhu itu adalah contoh dari data kontinu. Kenapa suhu ini dikatakan data kontinu? Karena kita mendapatkannya dengan menggunakan alat, misalkan dengan termometer. Seperti itu. Kemudian tinggi badan itu juga kontinu, berat badan juga kontinu. Karena kita mendapatkan tinggi badan, berat badan itu dengan menggunakan alat. Seperti itu. Itu adalah jenis-jenis data. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh di sini ada gambar satu kucing dan 2 bebek gitu ya. Jadi perhatikan gambar kucing dan bebek di samping. Nah, dari gambar ini itu data apa yang bisa Anda temukan sesuai dengan tadi data kualitatif, data diskrit maupun data
kontinu. Gitu ya. Nah, di sini untuk data kualitatif dari deskripsi 3 gambar ini, kita bisa menentukan di sini data kualitatifnya apa sih, gitu ya. Data kualitatifnya di sini yang pertama itu adalah nama hewan, yang paling kiri ini adalah kucing. Itu adalah contoh dari data kualitatif. Jadi nama hewan yang paling kiri ini adalah kucing. Kemudian nama hewan di yang paling kanan ini adalah bebek. Nah, itu kan juga data kualitatif. Datanya bukan berbentuk angka. Tuh. Contohnya lagi, cara berkembang biak hewan di sebelah kiri ini dengan cara melahirkan. Gitu kan. Cara berkembang biak hewan yang di sebelah kanan, bebek, ini dengan cara bertelur. Dan lain sebagainya. Nah, di sini bisakah Anda menyebutkan kriteria dari kualitatif lain dari kucing dan bebek? Nah, ketika Anda bisa menyebutkan kriteria kualitatif lain dari kucing dan bebek, itulah yang dimaksud dengan data kualitatif. Tuh. Itu data kualitatif. Kemudian untuk data diskrit tadi definisinya adalah data yang berbentuk bilangan bulat yang cara memperolehnya bisa dengan cara menghitung atau mencacah, gitu kan. Nah, di sini contoh dari data diskrit. Jumlah kucing di sini ada 1. Jumlah kucing itu adalah data diskrit. Jumlah bebek, nah ini juga data diskrit. Jumlah kaki kucing, jumlah kaki bebek, nah itu adalah contoh dari data diskrit. Kemudian data kontinu. Data kontinu di sini contohnya adalah berat kucing. Nah, misalkan beratnya di sini 3,5 kg. 3,5 kg dari berat kucing, itulah yang dimaksud dengan data kontinu. Kemudian berat dari 1 ekor bebek, 1,5 kg, itu juga adalah data kontinu, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari data kualitatif, data diskrit, dan juga data kontinu. Nah, selanjutnya di dalam statistik itu juga ada istilah koefisien dan variabel, gitu ya. Nah, perhatikan contoh persamaan ini. Y sama dengan 3x1 min 2x2 plus 5. Nah, dari persamaan Y sama dengan 3x1 min 2x2 plus 5, ini ada 3 istilah. Ada variabel, ada koefisien, dan juga ada konstanta. Nah, yang dimaksud dengan variabel pada persamaan ini itu adalah Y, X1, X2. Ini disebut dengan variabel. Nah, jadi definisi dari variabel itu apa? Variabel itu adalah serangkaian angka yang bisa ditemukan pada data yang jumlahnya bervariasi. Sehingga pada variabel ini diwakilkan dengan menggunakan huruf. Gitu ya. Jadi pada persamaan matematika, apabila ada huruf gitu ya, itu ya dimaksud dengan variabel gitu. Kemudian koefisien dalam persamaan ini itu adalah 3 dan min 2. Ini adalah yang dimaksud dengan koefisien. Jadi koefisien itu apa? Koefisien itu adalah nilai yang berada di depan variabel. Nah, tadi dikatakan variabelnya ada Y, ada X1, ada X2. Maka koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 3, min 2, dan 1. Di depannya X1 ada 3, maka 3 ini disebut dengan koefisien. Di depannya X2 di sini ada min 2. Maka min 2 ini adalah koefisien. Di depannya Y di sini ada 1. Maka 1 itu adalah koefisien. Nah, selain variabel dan koefisien di dalam persamaan matematika seperti ini juga ada istilah yang namanya konstanta. Konstantanya di sini adalah 5. Nah, kenapa 5 ini disebut dengan konstanta? Jadi konstanta ini adalah suatu nilai yang tidak memiliki variabel. Itu adalah konstanta. Jadi 5 ini adalah konstanta. Nah, jadi X1, X2, Y ini adalah variabel yang berupa huruf. Kemudian di depan variabel 3, min 2, 1 ini adalah koefisien. Kemudian konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tidak memiliki variabel.
Dalam hal ini adalah 5. Nah, contoh yang lain, misalkan di sini saya mempunyai persamaan matematika Y sama dengan 8X1 plus 12X2 plus 52X3. Nah, yang dinamakan dengan variabel di sini apa? Variabel itu adalah X1, X2, X3, dan Y. Ini adalah variabel. Kemudian koefisiennya mana? Koefisiennya adalah 8, 12, 52, dan 1. Nah, kemudian dalam persamaan ini, itu ada konstantanya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena di sini semua variabel itu ada koefisiennya. Tidak ada nilai yang tidak memiliki variabel. Sehingga di sini konstantanya tidak ada. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tentang variabel. Nah, di sini di dalam statistik itu variabel itu dibedakan menjadi 2. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, di sini variabel bebas itu disebut juga dengan variabel independen atau disebut juga dengan variabel X. Kalau variabel terikat, di sini disebut juga dengan variabel dependen atau variabel Y. Lalu bedanya apa antara variabel bebas dengan variabel terikat? Nih, kalau variabel bebas itu adalah variabel yang perubahan nilainya bisa mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kalau variabel terikat di sini adalah variabel yang dipengaruhi oleh perubahan nilai dari variabel bebas. Gitu ya. Nah, contohnya di sini misalkan saya mempunyai 2 variabel, tinggi badan dan berat badan. Nah, yang dikatakan dengan variabel bebas tadi adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi antara berat badan dan tinggi badan tadi, mana variabel bebas, mana variabel terikatnya. Tuh ya. Jadi yang dimaksud dengan variabel bebas antara tinggi badan dan berat badan tadi apa? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Tinggi badan mempengaruhi berat badan. Jadi yang dimaksud dengan variabel bebas adalah tinggi badan, kemudian variabel terikatnya itu adalah berat badan. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Dilakukan penelitian tentang pengaruh lama waktu penggunaan telepon genggam terhadap prestasi belajar siswa SMP. Bisakah Anda menentukan mana variabel bebas dan variabel terikatnya? Tadi dikatakan ada variabel bebas, itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Gitu ya. Nah, dari sini itu mana yang mempengaruhi? Jadi di sini rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam oleh siswa SMP per hari ini dinamakan dengan variabel bebas. Kenapa dinamakan dengan variabel bebas? Karena lama waktu penggunaan telepon genggam ini akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Gitu kan? Maka dari kasus ini yang dimaksud dengan variabel bebas itu adalah rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam oleh siswa SMP per hari. Kemudian variabel terikatnya di sini adalah prestasi belajar siswa SMP. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang skala pengukuran. Nah, dalam statistika di sini skala pengukuran itu dibedakan menjadi 5. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio, dan yang terakhir ada skala Likert. Nah, yang dimaksud dengan skala nominal ini apa? Kalau dihubungkan dengan jenis-jenis data tadi, skala nominal ini jenis datanya adalah kualitatif, bentuknya kategori. Nah, sifatnya bagaimana? Skala nominal ini sifatnya hanya untuk membedakan saja. Contohnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini adalah skala nominal.
Kategorinya apa? Laki-laki dan perempuan. Sifatnya hanya membedakan saja antara laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain misalkan warna. Warna itu adalah kualitatif. Ya, kualitatif. Bentuknya kategorik. Kategorinya apa saja? Merah, putih, hitam misalkan. Nah, warna di sini sifatnya hanya untuk membedakan saja. Oh, bedanya antara warna putih, hitam, sama merah. Gitu. Itu adalah skala nominal. Kemudian yang berikutnya ada skala ordinal. Skala ordinal di sini sifatnya itu hanya untuk membedakan, tetapi ada tingkatannya, ada rankingnya. Nah, contohnya untuk skala ordinal ini juga termasuk data kualitatif, tetapi di sini selain membedakan juga ada tingkatannya atau rankingnya, gitu ya. Nah, skala ordinal di sini contohnya apa? Contohnya adalah untuk skala ordinal ini jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini selain membedakan ada tingkatannya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada tingkatannya. Kemudian skala yang lain ada skala interval. Jadi untuk skala interval dan skala rasio ini adalah jenisnya adalah data kuantitatif, berbentuk angka. Nah, untuk nominal dan ordinal tadi itu juga bisa diubah dalam bentuk angka, tetapi sifatnya adalah hanya sebagai kode saja dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalkan tadi di skala nominal contohnya adalah jenis kelamin. Di jenis kelamin saya bisa atau boleh mengkode. Kalau jenis kelamin laki-laki saya kode 1, jenis kelamin perempuan saya kode 2. Misalkan bisa seperti itu. Nah, akan tetapi antara angka 1 dan 2 tadi tidak bisa dilakukan operasi matematika. Kita tidak bisa menghitung laki-laki ditambah dengan perempuan berapa, gitu kan. Nah, jadi angka 1 dan 2 tadi sifatnya adalah hanya sebagai kode untuk membedakan saja, seperti itu. Nah, lain halnya kalau skala interval dan skala rasio di sini. Skala interval dan skala rasio di sini bentuknya adalah angka, bisa dilakukan operasi matematika. Nah, bedanya antara skala interval dan skala rasio di sini apa? Kalau skala interval di sini selain membedakan ada tingkatan dan ada jarak absolut, gitu ya. Ada jarak absolut. Itu interval. Kalau rasio di sini selain bisa membedakan ada tingkatan, ada jarak absolut dan ada rasionya. Rasionya di sini artinya adalah kita bisa membandingkan. Gitu. Contoh dari skala interval ini adalah misalkan suhu. Suhu di sini kita tidak bisa membandingkan. Arti dari suhu 20 itu bukan berarti 2 kali suhu 10 gitu ya. Jadi di sini beda. Misalkan juga nilai ujian misalkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak yang mempunyai nilai ujian 50 itu adalah jika dibandingkan dengan anak yang mempunyai nilai 100 itu tidak bisa dikatakan bahwa si A itu 2 kali lebih pandai daripada si B. Misalkan seperti itu. Itu tidak bisa. Jadi suhu nilai itu termasuk dalam skala interval. Kalau skala rasio ini itu berbentuk angka dan bisa dibandingkan. Contohnya adalah tinggi badan. Tinggi badan si A misalkan 50, tinggi badan si B 100. Nah, kita bisa mengatakan bahwa tinggi badan si A itu adalah tinggi badan si B itu adalah 2 kali dari tinggi badan si A. Kemudian berat badan A misalkan 25, berat badan B 50. Kita bisa mengatakan bahwa berat badan B itu adalah 2 kali berat badan A. Gitu. Kemudian skala pengukuran yang berikutnya ada skala Likert. Nah, skala Likert ini termasuk dalam skala interval. Biasanya yang digunakan dalam kuesioner. Nah, itu adalah skala Likert. Jadi skala Likert ini biasanya kategorinya adalah
sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Nah, itu adalah contoh dari skala Likert. Nah, kemudian di dalam statistika ada kemampuan matematika dasar yang dibutuhkan. Contohnya misalkan seperti ini. Temukan nilai X dari persamaan di bawah ini. Ada persamaan 2X min 5 sama dengan 3. Maka kita bisa menjawabnya dengan 2X min 5 sama dengan 3. Maka min 5 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Menjadi 2X itu 3 plus 5. Karena apabila dipindah ruas maka tandanya berubah. Kebalikannya gitu kan. Maka di sini didapatkan 2X sama dengan 8. Kalau 2X sama dengan 8 berarti X sama dengan 8 dibagi 2 gitu kan, sama dengan 4. Kemudian contoh yang lain, di sini temukan nilai X dari persamaan di bawah ini. X per 2 sama dengan 15. Maka untuk mencari X kita tinggal mengalihkan silang aja. 15 dikalikan dengan 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 30. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain, misalkan temukan nilai X dari persamaan di bawah ini. X sama dengan 4 min 2 pangkat 3 ditambah 5 plus 7 pangkat 2 dibagi 5 min 3 pangkat 2. Maka di sini yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Itu 4 min 2 itu 2 pangkat 3 ditambah 5 plus 7 itu 12. 12 dipangkatkan 2 dibagi 5 min 3 itu 2 dipangkatkan dengan 2. Sehingga didapatkan nilai X 8 ditambah 144 dibagi 4. Sehingga nilai X-nya adalah 38. Oke, di sini ada beberapa contoh soal. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama-sama atau nanti bisa dikumpulkan di link Google Drive. Nanti akan saya buatkan link Google Drive-nya. Nanti selain ini juga ada tambahan soal lagi yang akan saya share di grup, gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan via grup. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.